Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan proses pembelajaran walaupun dalam via daring ya anak-anak. Ya, sebelumnya gimana nih kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, dalam pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan lupa minum air putih, dan jangan lupa olahraga juga ya. Ya, untuk ketua kelas Irfandi ya, tolong pimpin doa untuk doa sebelum belajar. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Irfandi, Putri, Akbar, Eka, alhamdulillah hadir semua ya. Oh iya, jadi untuk pertemuan hari ini tuh materinya tentang profil dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya ada yang tahu gak Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Nggak ada yang tahu ya? Ya udah. Kalau gitu Ibu mau menjelaskan dulu ini latar belakang atau profil Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Manaf. Nah, ada juga ini nama ayahnya yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Nah, ayahnya ini pernah menjadi gubernur di Mesir. Dan Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yaitu Laila binti Asim binti Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini masih ada keturunan nasab dari Umar bin Khattab. Itu anak-anak. Dan Umar lahir di tahun 61 Hijriah di Madinah dan wafat pada tahun 101 Hijriah pada usia 40 tahun di Madinah juga. Ia memiliki 4 saudara kandung yaitu Umar, Abu Bakar, Muhammad, dan Hashim. Nah, tadi Umar lahir di tahun berapa tuh anak-anak? Tadi udah Ibu jelaskan. Ya, 61 Hijriah. Lalu wafat pada tahun 101 Hijriah. Nah, beliau juga memiliki saudara. Ada berapa tadi? Ya, 4. Coba sebutin Eka. Umar, Abu Bakar, Muhammad, dan ya betul. Nah, itu tolong diingat ya teman-teman. Dan ia memperoleh ilmu pendidikan di Madinah pada umur 24 tahun. Ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah. Beliau memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu termasuk memimpin pada saat itu singkat ya, karena hanya 2 tahun 5 bulan. Tapi walaupun kinerjanya pada saat itu memimpin hanya 2 tahun, tapi kinerjanya beliau itu sangat baik dan sangat diakui dan dikenang pada masa itu. Lalu setelah beliau wafat, kekhalifahan diganti oleh iparnya sendiri yaitu Yazid bin Abdul Malik. Selanjutnya, tadi kan kita membahas tentang profil Umar bin Abdul Aziz, dan sekarang selanjutnya ini ada gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu ada dalam bidang agama, bidang pengetahuan, bidang sosial dan politik, bidang ekonomi, dan bidang dakwah. Bidang yang pertama yaitu bidang agama. Nah, Umar itu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan hadis, yaitu dengan mengumpulkan ulama-ulama besar untuk membicarakan masalah agama, tapi tetap dalam berlandaskan Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara sistematis, secara detail dan jelas. Dan yang ketiga, yaitu Umar melakukan pembukuan hadis dengan memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim untuk menugaskan imam tersebut untuk membukukan hadis, mencari hadis, memisahkan hadis yang mana yang baik,
yang sahih dan mana yang palsu gitu. Lalu dari bidang pengetahuan itu ada gerakan terjemah, yaitu maksud gerakan terjemah di sini mengarahkan cendekiawan Islam supaya menerjemahkan buku kedokteran dan berbagai ilmu dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, tujuan Umar bin Abdul Aziz itu menggerakkan terjemah ini supaya mudah dipahami oleh kalangan rakyat Arab pada saat itu. Lalu ada pemindahan sekolah kedokteran yang ada di Mesir dipindahkan ke Turki. Lalu ada bidang sosial politik. Yang pertama, Umar itu menerapkan politik yang adil. Lalu membentuk tim monitor yang dikirim dari berbagai negeri untuk melihat kinerja gubernur. Jadi Umar ini memutus dari setiap berbagai negara itu untuk memonitoring kinerja gubernur-gubernur pada saat itu. Lalu yang ketiga, memecat pejabat yang tidak kompeten seperti menyalahgunakan kekuasaan dan tidak taat pada agama. Jadi pada saat itu Umar itu sangat tegas supaya pejabat-pejabat pada saat itu harus taat pada agama dan tidak boleh menyepelekan atau menyelewengkan kekuasaan mereka. Lalu menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim non Arab. Jadi selalu menyamaratakan. Jadi tidak ada kelas-kelas sosial yang ini Muslim Arab dan yang ini Muslim non Arab. Nah, itu dihapuskan oleh Umar supaya tidak ada terpecah belahan. Dan yang terakhir, menghidupkan toleransi beragama. Tuh. Lalu ada bidang ekonomi. Yang pertama, mengurangi beban pajak, menghapus sistem kerja paksa, memperbaiki tanah, pertanian, irigasi, dan pembangunan jalan raya. Lalu menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Lalu mengambil kembali harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan dikembalikan untuk rakyat. Tuh. Lalu ada menitik beratkan pelayanan kepada rakyat miskin. Maksud di sini, jadi pada saat itu Umar itu sangat memfokuskan pelayanan kepada rakyat miskin. Dan yang terakhir, menaikkan gaji buruh. Jadi menyamaratakan gaji buruh dengan gaji pegawai pada saat itu. Lalu yang terakhir itu dalam bidang dakwah. Yang pertama, menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khutbah Jumat. Jadi pada saat itu sebelum Umar itu memimpin, seringkali dalam khutbah Jumat itu dai-nya itu selalu menyindir-nyindir tentang keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan itu Umar itu menghapus kebiasaan tersebut. Lalu mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara, India, Turki untuk mengajak mereka kepada Islam. Lalu ada menghapus bayaran jizyah yang dikenakan ke orang yang bukan Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam. Tuh. Ya, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau nanya ini ke kalian. Tadi dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari bidang agama itu ada apa aja? Ada yang masih ingat? Dalam bidang agama, coba Putri. Apa ingat gak? Salah satu aja coba. Iya, pembukuan hadis, betul, pembukuan hadis. Lalu ada apa lagi? Kan ada 3, pembukuan hadis, lalu menerapkan hukum syariah, lalu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan hadis. Ya, pintar Putri, makasih ya Putri. Nah, coba yang cowoknya, coba Akbar. Kalau dari bidang pengetahuan, gaya kepemimpinan Umar dalam bidang pengetahuan, ayo coba diingat-ingat lagi. Apa
Ya, pemindahan sekolah kedokteran yang ada di mana? Di Mesir, pindahkan ke Turki ya. Lalu ada juga gerakan terjemah, jangan lupa. Tadi kan itu ada gaya kepemimpinan seorang Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, ini lanjut lagi ada kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Yaitu yang pertama, rasa takut kepada Allah. Umar sangat dikagumi, bukan karena banyak sholat dan puasa yang dia lakukan, tapi karena rasa takutnya kepada Allah. Itulah yang mendorong beliau menjadi orang yang berprestasi dalam segala aspek. Contohnya dalam aspek ilmu dan amal. Lalu yang kedua ada waro. Beliau enggan menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Jadi benar-benar menjadikan patut dicontoh gitu. Gaya kepemimpinan dan kepribadian Umar bin Abdul Aziz itu sangat patut dicontoh karena mengesampingkan hal pribadi. Lalu contohnya seperti ini tadi, waro, beliau enggan menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Jadi kalau memang fasilitas yang milik negara, dia nggak akan mengambil gitu untuk keperluan pribadi dia. Nah, lalu ada zuhud, yaitu mementingkan kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana. Jadi memang Umar bin Abdul Aziz ini sangat patuh terhadap Tuhannya dan sangat mementingkan kehidupan akhirat gitu. Lalu ada sikapnya itu tawadu, salah satu sifat politiknya yang membedakan beliau dengan khalifah yang lain. Jadi Umar ini sangat rendah hati orangnya ya anak-anak, beda dengan khalifah yang lain. Nah, kerendah hatiannya itu tidak pernah berjarak kepada rakyatnya pada saat itu. Jadi benar-benar berbaur, benar-benar akrab gitu kepada rakyatnya pada saat itu. Lalu ada adil. Kalau adil kan memang sudah sepatutnya gitu untuk para pemimpin mempunyai sifat adil seperti itu. Nah, tapi Umar bin Abdul Aziz itu sangat kompeten dalam permasalahan hukum. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan dan itu dia tetap dihukum sesuai undang-undang yang berlaku pada saat itu, tidak memandang bulu, tidak memandang mau dia itu orang kaya waktu itu yang kena hukuman, tetap hukuman sama orang miskin maupun orang kaya itu disamaratakan dengan beliau. Lalu ada sifat sabar. Jadi ketika pada namanya dalam kepemimpinan itu, dalam pemerintahan kan pasti ada aja permasalahan yang diuji. Nah, walaupun banyak permasalahan berat yang pada saat itu yang diterima oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau tetap bersikap tenang dan sabar dalam bertindak gitu. Begitu. Ya, baik teman anak-anak, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Paham? Alhamdulillah kalau paham semua. Baik, sebelum ditutup pembelajaran, Ibu mau ngasih tugas dulu nih anak-anak. Jadi nanti Ibu memberikan soal esai tentunya. Nanti di situ pertanyaan itu sesuai dengan materi yang Ibu jelasin pada hari ini. Jadi tolong disimak, tolong diingat dan dipahami lagi supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Nanti selesai kalian mengerjakan, tolong kirim ke grup WhatsApp. Oke? Baik, tetap semangat ya anak-anak dalam belajar. Jangan lupa juga beribadah. Baik, udah ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.